Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita tetap diberkati dengan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Dalam permenungan saya, Yesus juga mengajak hal yang sama kepada kita. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus membuka telinga untuk mendengarkan sabdanya dan berjuang sekuat tenaga melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Firman yang disampaikan adalah kebenaran yang datang dari Bapa, dan kebenaran yang kita terima harus kita wartakan bagi semua orang agar keselamatan itu terjadi, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sungguh Allah. Sebelum Abraham ada, Dia sudah ada. Dia menjanjikan hidup kekal bagi mereka yang melaksanakan firman-Nya. Maka bagi kita yang taat kepadanya, maut tidak akan menimpa kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya kepada Dia? Apakah kita sungguh melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita agar maut tidak berjaya atas kehidupan kita? Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat kuasa Roh Kudus agar kita mampu melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita, dan kita semakin dekat dengan Dia untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih.
Kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu, mujizat-mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dampingi mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang. Biarlah sukacita mereka hari ini boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah juga semua anggota keluarganya, biarlah mereka juga boleh ikut bersukacita pada hari ini. Bapa, dampingilah mereka semua, agar kerinduan hati mereka di tahun umur yang baru ini, mereka boleh memperolehnya. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.